Tes 1 2 3 dicoba. Oke, mungkin bisa kita langsung mulai saja ya untuk kuliah hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa dengan saya lagi di mata kuliah data mining dan machine learning. Oke, sebelum kita mulai kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kuliah pada hari ini berjalan dengan lancar dan bisa diberikan dengan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang clustering ya. Nah, jadi materi untuk pertemuan 7 ini adalah materi sebelum kita melakukan ujian tengah semester. Nah, nanti untuk ujian tengah semesternya nanti dilaksanakan secara online ya, via Siakat. Nanti biasanya nanti dilaksanakan 2 minggu untuk ujiannya. Nah, dan biasanya nanti saya akan memberikan soal. Nanti soalnya nanti ada pilihan ganda ya, nanti soal pilihan ganda. Nanti Anda kerjakan sebaik-baiknya karena nanti Anda diberikan kesempatan sebanyak 3 kali kesempatan untuk mengerjakan. Jadi gunakan kesempatan itu untuk memperoleh nilai yang bagus. Nah, ketika nanti sudah melakukan ujian, saya harapkan nanti Anda bisa mendapatkan ilmu ya, dan bisa memperoleh nilai yang baik. Oke, langsung saja kita bahas untuk kuliah hari ini. Saya akan menjelaskan tentang apa itu clustering, terus definisi clustering, prosedur clustering, teknik pengukuran jarak, algoritma K-means, dan demo clustering. Nanti akan saya jelaskan di sini satu persatu. Oke, seperti yang kita ketahui, clustering ini adalah metode untuk menganalisis data yang sering digunakan sebagai salah satu metode data mining. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Oke, jadi intinya adalah clustering ini adalah menganalisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data. Namanya cluster kan, mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama. Biasanya kita mengclusterkan ini, kita bisa mengetahui karakter-karakternya dengan menggunakan algoritma-algoritma untuk mengelompokkan data. Ada 2 jenis clustering yang akan kita gunakan untuk materi hari ini, yaitu yang pertama ada hierarki atau hierarkikal dan non hierarki. Nah, jadi ada beberapa data clustering ya. Salah satunya kalau misalnya kita menggunakan non hierarki, contohnya adalah K-means. K-means ini merupakan salah satu data clustering non hierarki, di mana kita berusaha untuk mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok. Jadi kita bisa mempartisi data ya, dari kelompok-kelompok nanti yang akan kita kelompokkan. Kan data yang akan kita kelompokkan itu tidak satu kelompok saja, tapi banyak nanti ya. Nah, makanya kita diklasterkan. Terus biasanya algoritma, kalau Anda menggunakan machine learning, ini adalah biasanya pakai unsupervised learning. Nah, unsupervised learning ini adalah salah satu tipe algoritma machine learning yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Jadi ketika Anda punya data, terus ditempelkan suatu machine learning, dengan menggunakan algoritma unsupervised learning, nah itu nanti akan muncul kesimpulan dari data yang sudah Anda gunakan tadi. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk mempelajari kedekatannya saja, apakah bisa diterapkan untuk clustering apa tidak. Nah, jadi karena tidak semua data itu bisa diklasterisasi, ya bisa pun tapi nggak sempurna nanti kalau bisa diklasterisasi. Nah, analisa cluster biasanya digunakan untuk salah satu kegiatan analisis data untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori atau cluster. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan beberapa data ya.
Contoh clustering di sini ada beberapa contoh. Yang pertama similaritas berdasarkan warna. Nah, jadi kita bisa mengklasterkan dari berdasarkan warna. Yang kedua bisa disimilaritas berdasarkan bentuk datanya mungkin. Terus yang ketiga adalah similaritas berdasarkan jarak. Jarak itu berarti dari datanya, dari data satu ke data dua jaraknya berapa. Nah, ini kita ada beberapa contoh clustering ya. Nah, terus di sini ada data clustering, yaitu dengan data penyakit hipertensi itu dari umur, yang kita kategorikan dari umur dan kegemukan. Dari umur itu ada muda, paruh baya sama tua. Nah, terus di kegemukan ini bisa dibuat gemuk, sangat gemuk, atau terlalu gemuk. Nah, jadi bisa kita buat seperti ini. Nah, cuma ketika kita pakai data algoritma unsupervised data, jadi tidak ada label yang kita gunakan. Jadi intinya datanya ya paling seperti ini aja gitu. Nah, gitu ya. Berbeda kalau misalkan dikelompok-kelompokkan seperti ini. Nah, jadi kalau kita kelompokkan maka akan muncul algoritma tertentu dengan similaritas tertentu. Contoh misalnya dari paruh muda sama paruh baya, ini biasanya data penyakit hipertensinya ya kalau nggak gemuk ya sangat gemuk. Nah, tapi ketika paruh baya sampai tua, ini pasti hipertensinya ya pasti alasannya terlalu gemuk. Nah, jadi dari pengelompokan data ini kita bisa tahu dari data yang ada di tabel. Nah, biasanya di Excel ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, biasanya untuk clustering itu kita mengelompokkan suatu grup yang memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, ciri yang sama itu bisa jadi data warna, bentuk data, atau mungkin jarak data satu ke data yang lain. Nah, cuma bedanya ketika kita menggunakan clustering ini, kita akan mengetahui kemiripan karakteristik antar satu dengan yang lain, berbeda dengan clustering lain. Jadi intinya pasti tidak tiap cluster itu ada yang mirip ya. Enggak mungkin nggak ada ya. Dan biasanya dia menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan klasterisasi. Gitu ya. Contoh tadi ada K-means, itu kan ada contoh algoritma cluster, itu juga sama. Clustering banyak digunakan contoh pada data bisnis intelijen, pengenalan pola citra, web search, bidang ilmu biologi, dan bentuk keamanan security. Nah, jadi clustering sekarang sudah digunakan untuk banyak sekali bisnis contohnya kayak bisnis penjualan, perdagangan, itu rata-rata pakai clustering juga. Tujuannya supaya kita bisa mengetahui karakteristik seseorang atau konsumen dari cara dia berbelanja. Nah, sama dengan kayak Anda berbelanja kan pasti tahu ya polanya seperti itu. Terus di search engine atau web search itu bisa digunakan untuk algoritma clustering juga. Terus untuk security juga bisa kita gunakan clustering juga. Dia menggunakan algoritma tertentu yang digunakan untuk security. Nah, biasanya cluster ini juga disebut dengan data segmentasi. Karena cluster ini kan dia membagi banyak data ya ke dalam bentuk set atau kelompok grup berdasarkan ciri-ciri yang sama gitu ya. Nah, tapi clustering juga bisa disebut outlier detection. Jadi bisa kita ketahui karakteristik dari data tersebut. Nah, nanti makanya kalau kita sudah di cluster data, kalau sudah di cluster tuh akan mengetahui karakteristik dari data tersebut. Nah, dan clustering ini biasanya bertujuan untuk melakukan pengelompokan data berdasarkan kemiripan atau jarak antar data. Nah, bisa kita tentukan dari jaraknya. Jarak antar data itu berarti yang terdekat itu nanti dikelompokkan, yang sedangkan yang agak jauh nanti dikelompokkan, yang jauh dikelompokkan, yang paling jauh nanti dikelompokkan. Jadi dikelompokkan seperti itu ya. Oke, kita mulai dari jenis clustering yang pertama yaitu hierarchical clustering.
di mana hierarchical clustering ini adalah mengelompokkan data ke dalam bentuk hierarki. Nah, di mana data di sini bisa di setiap iterasi atau pembagian dari seluruh dataset ke dalam cluster. Nah, jadi berarti kita mengelompokkan sesuai hierarki ya. Nah, cara melakukan hierarki clustering, pertama kita harus identifikasi item dengan jarak terdekat dulu. Cari dengan item dengan jarak terdekat. Nah, terus yang kedua, gabungkan item itu ke dalam satu cluster. Kita masukkan ke dalam satu cluster. Hitung jarak antar cluster. Nah, clusternya berapa? Jarak antar clusternya. Ulangi dari awal sampai semua terhubung. Jadi datanya akan diulangi terus sampai datanya itu semuanya terhubung. Nah, ketika kita pakai metode hierarki, itu yang bisa cocok, yang paling digunakan itu ada beberapa metode. Yang pertama single linkage, complete linkage, average linkage, average group linkage. Jadi macam-macam ini dia menggunakan metode hierarki ya. Nah, ini contoh gambar hierarchical clustering. Nah, bisa dikelompokkan sesuai dengan hierarki. Jadi contoh misalnya kita punya data A, B, C, D, E. Nah, ini terus kita cari data yang terdekat dulu, misalkan A dan B. Ini kita masukkan ke dalam cluster dulu jadi AB kan. Setelah itu kita lakukan data yang kedua D sama E. Jadi DE. Nah, terus habis itu kita gabungkan dengan cluster yang lain dari C, D, E. Nah, setelah itu digabungkan A, B dengan CDE jadi ABCDE. Nah, jadi ada 4 step ya. Jadi dalam proses hierarki gitu ya. Nah, jadi biasanya kita kalau menggunakan hierarchical clustering ini kita bisa memasukkan data ke dalam suatu cluster pada suatu tahapan proses. Jadi tidak bisa berpindah ke klaster lain pada proses berikutnya. Jadi kita tidak sembarangan untuk bisa memindahkan data ke dalam klaster lain ya. Contoh kalau algoritma yang digunakan agglomerative clustering itu nggak bisa sembarangan. Kalau tadi kan bisa ya, bisa dimasukkan ke dalam klaster yang lain. Tapi kalau yang kita menggunakan agglomerative clustering itu nggak bisa dimasukkan ke klaster yang lain. Oke, terus yang kedua ada partitional clustering atau pembagian partisi ya. Nah, partisi itu adalah data dikelompokkan ke dalam sebuah cluster tanpa adanya struktur hierarki. Jadi nggak ada hierarki, struktur hierarkinya. Dan biasanya satu dengan yang lain ini memiliki titik pusat atau centroid. Jadi intinya dia punya centroid, titik pusat ya. Dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan yaitu meminimumkan jarak dissimilarity dari seluruh data pusat cluster masing-masing. Contoh metode partitional clustering yang pertama kita ada k-means, ada fuzzy k-means, ada mixture modeling. Nah, jadi intinya ketika kita menggunakan partitional clustering itu ada centroid ya. Centroid itu titik pusat cluster di mana nanti akan menghitung data-data masing-masing data ke titik pusat cluster ya gitu ya. Nah, ketika sudah diklasterisasi nanti akan muncul iterasi. Iterasi itu akan dihitung satu persatu dari data ke titik center ke cluster yang lain. Nah, itu jadi kita gunakan seperti ini. Salah satu metode yang paling digunakan banyak ini adalah metode k-means. K-means ya. K-means ini mengelompokkan dengan prosedur. Kita yang pertama menentukan jumlah cluster dulu. Anda mau clusternya mau berapa? 5, 4 atau 3. Nah, itu. Terus yang kedua, alokasikan data secara acak ke cluster yang ada. Jadi data ini harus diatur secara acak dan alokasikan ke cluster yang ada. Misalkan ada 3 ya kamu bagikan ke 3 cluster tadi ya. Terus hitung rata-rata setiap cluster yang sudah tergabung, rata-ratanya berapa setiap klasternya. Habis itu yang keempat, alokasikan kembali semua data ke klaster yang dekat, dialokasikan kembali datanya ya.
Jadi ke klaster yang terdekat ya, pasti ya. Terus yang kelima, hitung kembali rata-rata setiap klaster sampai tidak ada perubahan. Jadi hitung-hitung berarti rata-ratanya berapa sampai nilainya itu sampai tidak ada perubahan. Nah, jadi itu metode K-means ya. Dan biasanya metode K-means ini punya kelemahan, yaitu semua variabel memiliki varian sama. Jadi kalau variannya sama ya nggak cocok pakai metode ini ya. Biasanya K-means ini bisa digunakan untuk varian dan distribusi atribut yang probabilitas semuanya itu sama gitu ya. Jadi bisa kita tentukan. Oke, ini sama. Terus yang ketiga ada overlapping clustering. Nah, overlapping clustering ini dapat menjadi anggota dari beberapa klaster sekaligus. Nah, jadi kita bisa menjadikan anggota dari beberapa klaster sekaligus berdasarkan nilai atau derajat keanggotaannya. Oke. Contohnya fuzzy, Siemens, Gaussian mixture. Ini juga termasuk overlapping clustering ya. Jadi Anda bisa menggunakan beberapa klaster sekaligus di sini. Oke, nah tadi sudah jelaskan beberapa tipe clustering. Manfaatnya kenapa ketika itu clustering? Ini bisa dilakukan untuk menganalisa masalah bisnis tertentu. Nah, contoh segmentasi pasar, marketing, pemetaan zona wilayah itu bisa dianalisa menggunakan clustering ini. Jadi tahuan yang misalkan kamu punya perusahaan, contoh Alfamart kan cabangnya tidak satu tempat saja tapi banyak cabang yang ada di Indonesia. Nah itu dia dari data-data Alfamart itu kan pasti dia punya data segmentasi pasar. Nah, dari lihatnya itu marketingnya bagaimana, penjualannya bagaimana, terus pemetaannya gimana, cocok apa enggak. Jadi kalau misalkan kamu pengen bangun Alfamart baru, itu cocok itu ditaruh di mana. Itu jadi bisa jadikan pemetaan zona gitu ya. Nah, itu jadi contoh manfaatnya ya gitu ya. Oke, nah jadi ada beberapa prosedur clustering. Yang pertama ada skalabilitas. Clustering itu harus bisa menangani data yang jumlah besar. Contoh kayak tadi Alfamart kan tidak satu tempat ya, tapi banyak yang ada di Indonesia. Itu bisa menangani banyak data dengan jumlah yang besar. Terus yang kedua, kemampuan analisa beragam bentuk data. Jadi datanya itu tidak data sekedar data angka, tapi data kata. Semua data itu akan diolah karena cluster itu seperti itu modelnya. Terus yang ketiga, menemukan cluster dengan bentuk yang tidak terduga. Jelas ya, kita menemukan cluster itu biasanya pakai metode Euclidean atau Manhattan. Nah, kenapa kita bisa menggunakan metode ini? Karena kita bisa menganalisa klaster baru. Contoh misalkan saya pengen bangun jenis Alfamart di daerah-daerah yang terpencil, itu kira-kira itu mau di tempat yang mana yang cocok. Nah, itu kan ada perhitungannya juga, nggak sembarang kita bangun. Dan kalau pengen maju ya kita hitung juga transportnya, kan pasti ngirim barang kan. Kalau istilahnya nanti aksesnya itu susah ya sama saja bohong kalau kita mau bangun jauh-jauh ya. Jadi harus dilihat tadi pasarnya, segmentasi pasarnya ya. Oke, terus yang keempat, kemampuan untuk menangani berbagai noise. Noise itu berarti kalau misalkan ada data rusak, data yang tidak dimengerti atau hilang, maka sistem ini itu bisa dituntut untuk menangani data yang rusak karena kita pakai clustering gitu ya. Terus yang kelima, sensitivitas terhadap perubahan input. Jadi kalau misalkan ada perubahan data atau kejadian kasus yang tidak terduga, itu cluster itu bisa terlihat mencolok dan bisa diketahui solusinya yang akan kita lakukan. Jadi seperti itu. Terus yang keenam, itu mampu melakukan clustering untuk data dimensi tinggi. Oke, jadi kita bisa melakukan clustering untuk data dimensi tinggi. Nah, biasanya data itu berisi dengan banyak dimensi atau atribut untuk memperoleh algoritma clustering yang bisa menangani data dengan
data dimensi yang jumlah yang tidak sedikit. Ya, jelas ya, jadi data dimensi itu berarti atributnya banyak, tidak hanya 1 atau 2 saja tapi banyak. Terus 7, clustering itu juga lebih mudah dalam interpretasi dan penggunaan. Jadi kalau kita simulasikan atau gambarkan itu bisa lebih jelas karena cluster kan kelompok ya bentuknya. Jadi bentuknya kelompok jadi lebih jelas gitu. Oke, terus selanjutnya kita bahas ke teknik pengukuran jarak. Teknik pengukuran jarak atau teknik clustering ini ada beberapa teknik. Yang pertama ada keempat data di sini, yaitu ada variabel berskala interval, variabel biner, variabel nominal, ordinal, dan rasio. Jadi kita bisa menggunakan 3 variabel ini. Nah, cuma kita menggunakan nilai ini dengan metode yang namanya, kalau misalkan kita pakai klaster baru, pakai tadi Euclidean ya, Euclidean itu berarti kalau kita pengen membuat klaster baru ya pakai metode Euclidean ini. Nah, rumusnya bagaimana cara menghitung Euclidean distance atau metode Euclidean? Nah, dari yang dicari jaraknya sama dengan sigma k kali n, ini mu ya, mu k harga mutlak pk dikurangi gk dikalikan dengan r kali 1/r. Nah, jadi kita hitung Euclideannya. Nah, n itu jumlah rekor datanya, mu k itu bobot field yang diberikan user, r itu 2, dan urutan tipe data, field datanya gitu ya. Ketika jumlah kesamaannya itu dia akan di ranking karena nanti datanya kan dalam bentuk banyak ya. Nanti kita akan hitung semakin jumlah datanya, kita cari mana dia, cari yang terpendek jarak Euclideannya. Atau juga kita bisa menggunakan rumus ini, dimana jaraknya itu akar dari sigma k 1 sampai n, yaitu V1 K klasternya ini maksudnya ya, vektornya ya, dikurangi V2K dikuadratkan. Nah, jadi kita bisa tahu jaraknya di sini. Oke. Dan biasanya algoritma Euclidean ini banyak digunakan untuk metode K-means. K-means ini metode clustering paling sederhana dan umum. Dan biasanya K-means ini mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu yang cepat. Nah, kita bisa memprosesnya dengan waktu yang cepat. Dan algoritma ini diusulkan sama McQueen tahun 1967 dan dikembangkan oleh Hartigan dan Wong tahun 1975. Nah, jadi kita cari pusat klasternya dulu atau centroid base-nya dulu ya kalau kita menggunakan K-means. Nah, biasanya ketika kita menggunakan K-means ini ada nilai Y-nya, X1 sama Y-nya gitu ya. Nah, kita tentukan dulu dengan mencari rata-rata. Karena kan kita mencari centroid. Centroid itu berarti titik tengah kan. Berarti kita mencari rata-rata dari data-data cluster tersebut. Nah, gitu ya. Karena means itu kan rata-rata ya. Nah, kemudian jarak antara objek dengan centroid ini nanti kita hitung pakai Euclidean distance ya tadi gitu ya. Setelah itu sudah kita tahu jarak objek dengan centroidnya, itu kita akan cari iterasinya. Iterasi ke tiap-tiap klaster yang akan kita tempatkan tadi ya. Baru setelah itu nanti kita akan muncul titik tengah baru, kita buat klaster lagi, titik tengah iterasi lagi, terus kita cari lagi. Nah, jadi pasti nanti sampai nilainya terhubung semua gitu ya. Oke. Nah, jadi cara-cara menggunakan K-means di sini ada beberapa tahap. Tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama tentukan berapa banyak klasternya ya. Anda mau pakai berapa klaster dari dataset yang akan dibagi. Terus yang kedua, tetapkan secara acak data K menjadi pusat awal lokasi klaster. Oke, jadi datanya di random dulu.
terus cari pusat awal lokasi klasternya gitu ya. Baru setelah itu masing-masing data temukan pusat klaster dekat, kita hitung satu persatu ya. Nah, setelah itu ketika sudah menghitung pusat klaster, saya akan membentuk klaster C1, C2, C3 dan CK. CK itu tergantung dari jumlah klaster. Oke, terus habis itu hitung masing-masing klaster K, temukan sentroidnya, sentroid klasternya, terus perbarui lokasinya, habis itu cari pusat luasannya. Habis itu kita ulangi sampai selesai, data itu sampai selesai. Gitu ya. Nah, jadi ulangi proses ketiga sampai kelima. Nanti akan ada contoh. Oke, contoh kasus di sini misalkan kita ada pasien A sama B. Nah, terus ada pasien 1, 2, 3, 4. Dimana di sini nilainya pasien 1A 1, 1B 1, 2A 2, 2B 1, 3A 4, 3B 3, 4A 5, 4B 4. Oke, nah bisa kita lihat di sini bahwa di sini kita bisa tentukan jumlah pasiennya. Kita hitung iterasi pertama. Jumlah data pasiennya 4 ya di sini ya, 4. Nah, 4. Tentukan klasternya, karena kita kelompok dengan 4 berarti klasternya ada 2. Nah, sentroid klasternya itu dilihat dari 1,1. Sentroid klaster kedua 2,1. Jadi kita cari titik pusatnya ya. Oke. Nah, baru setelah itu kita tentukan jarak data. Tadi pakai Euclidean tadi ya. Nah, pakai sentroid tadi, nah kita tentukan di sini. Misalkan tentukan di sini nilai sentroidnya, atau ini berarti nilai akar dari P1 dikurangi C1 dikuadratkan tambah P1B dikurangi C1B dikuadratkan. Nah, ini di prosesnya terus. Nah, kalau hasilnya 0 ya tulis 0 saja gitu ya. Oke. Nah, terus habis itu kita tentukan semuanya jarak sentroidnya, masing-masing sentroidnya ya. Ini DP C1, P1 C1 0, P2 C1 1, P3 C1 pasien 3 maksudnya ya. Pasien 3 C1 berarti klaster 1 ya. Itu 3,61, pasien 4 klaster 1 5. Nah, ini jadi. Nah, terus kita hitung satu persatu gitu ya, sampai semuanya itu akan meroleh. Jadi kan ini baru 2 C2, 3 C2, pasien 4 C2. Ini sampai kita hitung semuanya. Nah, baru setelah itu akan muncul data baru di sini. Data baru itu dari klaster yang pertama. Yang ini klaster pertama, enggak ada bisa. Nah, ini klaster pertama, yang ini klaster kedua gitu ya. Nah, ini kita ketahui ini jaraknya ya. Terus habis itu, nah dikarenakan untuk pasien 1 klaster 1 itu lebih kecil dari pasien 2 klaster 2, maka pasien 1 masuk ke dalam klaster 1. Jadi otomatis pasien 1 ini masuk ke dalam klaster 1. Nah, jadi pasien 1 masuk ke dalam klaster 1, sedangkan pasien 2, 3 dan 4 ini masuk klaster 2. Nah, karena kita cuma menentukan hanya ada 2 klaster ya di sini ya. Oke. Setelah kita mencari ini tadi, tentukan klasternya, kita hitung rata-ratanya pada data pada tiap klaster. Nah, oke. Rata-rata berarti average P1, berarti kita lihat 1 di sini, berarti average-nya 1. P1B juga 1, ya kan? Nah, untuk klaster 2 kita lihat dulu pasien 2, 3 sama 4. Maka nilai rata-rata klasternya adalah berarti kan 2 tambah 4 tambah 5 ya kan, dibagi 3. Hasilnya adalah 3,67. Terus yang ke apa namanya? Yang kedua juga sama, 1 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 3, hasilnya 2,67. Nah, rata-ratanya. Nah, setelah itu akan muncul sentroid pada klaster 1 dan klaster 2. Di sini sentroidnya 1,1, untuk klaster 2 3,67 sama 2,67. Ini meskipun angkanya sudah enggak bulat, sudah koma, tapi
Ini kan kita pengen carinya akurat ya, jadi harus dikasih koma di sini. Setelah itu kita ulangi lagi, hitung jarak antara data dengan centroid sama kayak tadi ya. Jadi kita hitung sampai selesai datanya semua. Nah, habis itu kita cari untuk interaksi yang kedua. Nah, kita hitung jarak centroid dengan klasternya berapa. Kalau 0 ya 0, ini 1 ya 1, 3,61, 5. Klaster yang kedua 3,14, 2,36, 0,47 sama 1,89. Nah, ini jadi kita hitung lagi. Tapi untuk kasus iterasi yang kedua. Nah, pada iterasi yang kedua bahwa pasien 1 dengan pasien 2 ini masuk klaster yang pertama. Sedangkan iterasi pasien 3 dan keempat ini masuk ke dalam klaster yang kedua. Jadi berbeda ya, jadi hasil iterasi pertama sama iterasi yang kedua. Nah, setelah itu kita hitung lagi. Nah, terus dicek dulu apakah ada perubahan. Kalau masih ada perubahan itu nanti mesti kalau hasilnya nggak ada perubahan ya tetap ya, maka hentikan perhitungan. Jadi nggak perlu dihitung lagi. Tadi kan perubahan ya. Ini kan ada perubahan ya, dari klaster satunya kan ada 2, klaster 2-nya juga ada 2. Kalau yang pertama tadi kan ada 1, terus klaster 2-nya ada 3. Untuk yang kedua ini ada berubah. Nah, ini kita hitung sampai nilainya itu sama. Nah, kalau udah sama, kalau misalkan pada iterasi kedua ini sudah sama, berarti ya wis mandek. Tapi kalau masih berbeda, ini kan berbeda ya, berarti kita lakukan seperti kayak tadi iterasi yang ketiga. Nah, kita hitung centroidnya, terus apa namanya. Nah, setelah itu kita hitung apa namanya. Ketika sudah tidak ada perubahan, maka kita hentikan. Jadi ada 2 klaster saja di sini. Berarti untuk klaster 1 cuma hanya ada pasien 1 dan pasien 2. Karena klaster 2 itu hanya ada pasien ketiga sama pasien keempat. Oke, itu ya. Nah, itu jadi contoh dari clustering. Itu karena ini kan masih datanya sedikit ya. Coba bayangkan saja kalau datanya itu misalkan ada 100, ada 1000. Nah, itu kan kalau kita hitung manual pakai matematika tadi itu memang agak susah. Nah, makanya kita butuh machine learning, butuh sistem supaya menghitungkan dan nanti akan diproses. Karena kan nggak mungkin kan manusia langsung hitung manual pakai matematika, dan itu kalau pakai kalkulator pun juga perlu waktu. Tapi kalau kita pakai machine learning atau misalkan pakai sistem, itu otomatis akan diperoleh hasilnya. Nah, itu lebih bagus. Oke, itu ya. Jadi itu saja mungkin materi dari saya. Terima kasih, dan nanti UTS-nya sampai materi ini clustering. Jadi saya harapkan nanti Anda sudah belajar, dan oke, sampai ketemu nanti di pertemuan selanjutnya setelah ujian. Oke, dan saya akhiri. Oke, jadi saya cuma mengarahkan belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Nah, jadi kita juga belajar juga harus dipikir juga ya, kira-kira itu bermanfaat apa enggak ilmunya. Oke, terima kasih. Saya tutup materi hari ini. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.